oke, pandemi ini bukan cuma krisis kesehatan publik atau public health crisis, tapi udah menjadi financial crisis atau krisis keuangan. Kenapa aku bilang begitu? Karena pada saat pemerintah memberlakukan penutupan border atau PSBB, pembatasan social distancing gitu ya, itu berarti kan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Hai. Jumpa lagi dengan saya Arif Hidayat dan juga Clara Vina di sini dalam Sisi Baik. Halo Clara. Yes, Pak. Aduh, lemes banget sih. Entahlah nih ya, Pak ya. Kayaknya saya lagi capek banget nih, Pak. Biasanya udah rame duluan, tapi ini tumben-tumbenan ini ya. Capek kenapa sih? Ya, kayak apa ya, Pak ya? Kayak capek aja di rumah terus kerjaan kita juga kan selalu disuruhnya mikir. Saya tuh kayak ngerasa kalau kita capeknya badan kan kita tidur bangun seger lagi ya, Pak. Nah, kalau capeknya pikiran doang nggak boleh kemana-mana lagi. Mau refreshingnya gimana? Mau benerin capeknya tuh gimana? Saya nggak tahu nih, Pak. Tapi sih bener sih, kalau capek badan bisa istirahat ya, capek pikiran ya. Itu mungkin perlu hati-hati juga tuh, Ra, karena saat-saat seperti ini tuh ya, mental gitu ya, itu banyak yang ngena gitu kan. Apa kamu lagi mengalami demotivasi atau kurang motivasi, Ra? Saat seperti ini. Bisa jadi sih ya, Pak ya, soalnya saya tuh mulai bingung gitu loh. Ini kerja tujuannya buat apa? Soalnya kan lagi masa susah juga ya, Pak. Semuanya lagi susah, tapi kita butuh kerja. Tapi yang jadi core utamanya tuh yang tadinya jadi cita-cita saya tuh kayak udah nggak kelihatan lagi. Kayaknya menarik nih masalah kamu, Ra. Cuman kalau saya yang ngupas kayaknya kurang oke. Tapi mending saya undang langsung deh sahabat saya. Ini orang luar biasa ini ya. Dia ini seorang pramugari ya, dan ya cukup berpengalaman lah. Nah, apalagi kan kita tahu sendiri kan dalam dunia penerbangan dia sempat off gitu kan, sempat terkena lah dampak dari pandemi sendiri. Nah, mungkin kita coba tanya deh dari beliau nih ya, orangnya masih muda kok. Ya, langsung aja nih Kak Intan. Halo Kak Intan. Halo. Hai Kak Intan. Halo Mas Arif, Mbak Clara. Halo. Apa kabar? Baik ya, mudah-mudahan. Ya, kurang tapi sih. agak lesu kayaknya. Kurang baik nih, makanya kayaknya kita butuh banyak nanya ya Pak Arif ya. Iya, kayaknya saya juga sama sih, Ra, punya pengalaman sama kayak kamu. Ini kayaknya akhir-akhir ini, ya beberapa hari ini sih tepatnya ya, agak kurang termotivasi, bawaannya mager gitu ya. Kayaknya kita punya problem yang sama nih, Ra. Kalau konsul langsung ke Kak Intan gimana menurut kamu? Iya, boleh banget nih, Pak. Soalnya udah nggak tahu mau buat apa lagi kan. Oke. Kak Intan, mungkin boleh diceritain dulu nih, background-nya apa sih Kak Intan? Biar sahabat saya ini lebih tahu. Oh iya benar, biar kenalan ya. Oke, ya tak kenal maka tak sayang ya. Oke, namaku Marintan, panggilannya Intan. Pengalaman kerja sebagai pramugari selama 7 tahun terakhir. Sebelum jadi pramugari sempat jadi wartawan juga. Tapi jadi pramugari itu bisa dibilang salah satu pekerjaan yang menurut aku merupakan pekerjaan yang paling tepat yang pernah aku ambil atau aku coba selama kehidupan profesionalku, karena kerjaan ini adalah salah satu kerjaan atau bisa dibilang satu-satunya kerjaan mungkin ya yang menawarkan banyak banget pengalaman hidup sekaligus petualangan di saat yang bersamaan. Jadi benar-benar karir yang sangat rewarding. Nah, tapi seperti yang kalian tahu, di tengah pandemi ini kan industri aviasi merupakan yang paling terdampak. Jadi kita juga merupakan salah satu, bisa dibilang,
terkena efeknya lah gitu loh, efek dari pandemi corona. Banyak kru yang mereka sedang tidak terbang lagi atau bahkan sudah di lay off gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap waras? Ya, inilah yang harus kita diskusikan lah ya gitu. Nah, mungkin tips nih Kak Intan, kan itu termasuk dari saya juga nih ya, dan juga orang-orang yang di luar sana tanpa diketahui juga nggak terbang, nggak dapat pemasukan gitu kan. Sama aja dengan mungkin teman-teman yang di cut dari pekerjaannya. Nah, itu nggak mudah loh. Seperti apa untuk bisa melewati hal tersebut? Seperti apa untuk bisa melewati kondisi tanpa pemasukan? Maksudnya begitu? Betul. Oke. Ada satu hal sebelum aku bahas tipsnya adalah gini. Kita pertama-tama harus mengakui dulu. Ini ada masalah. Masalahnya apa? Oke, pandemi ini bukan cuma krisis kesehatan publik atau public health crisis, tapi udah menjadi financial crisis atau krisis keuangan. Kenapa aku bilang begitu? Karena pada saat pemerintah memberlakukan penutupan border atau PSBB, pembatasan social distancing gitu ya, itu berarti kan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau di sektor aviasi berarti penerbangan berkurang, karena travel demand juga turun drastis. Otomatis dengan makin sedikitnya penerbangan, semakin sedikit juga human resources atau tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan penerbangan tersebut. Nah, kalau aku ngeliat di sektor-sektor yang lainnya pun sama. Dengan semakin sedikitnya mobilitas orang-orang untuk bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, otomatis distribusi benda-benda, barang-barang gitu ya, dagangan segala macam itu pun sempat terhambat. Jadi semua orang yang bekerja maupun memiliki usaha itu terkena dampak ekonomi dari corona ini. Nah, setelah kita mengakui adanya masalah, di situ baru kita bisa ngerefleksi diri kita. Refleksinya adalah dengan cara seperti ini. Kita lihat keuangan kita saat ini seperti apa. Ada berapa cash di tangan kita. Cash itu nggak harus yang uang yang di tangan kita betul-betul di dompet gitu ya. Tapi di ATM yang bisa kita withdraw anytime. Kita harus lihat, oke, adanya sekian gitu ya. Berapa selama ini pengeluaran biaya hidup yang kita keluarkan setiap bulannya? Kalau misalkan orang yang sering mencatat pengeluaran secara rinci setiap bulan, ini akan lebih menguntungkan karena dari situ dia bisa melihat mana yang kira-kira bisa dikurangin. Atau mana yang kira-kira, kalau misalkan agak sulit untuk melihat mana yang bisa dikurangin, coba lihat mana yang ada atau tidak ada corona, atau ada tidak ada pemasukan, wajib kita bayar. Jadi setelah kita mengakui ada masalah, merefleksi diri dengan cara mencatat pengeluaran yang wajib kita keluarkan, baru kita lihat sisa uang kita yang ada di tangan atau di bank, kira-kira setelah itu bisa dibagi untuk berapa bulan ke depan, gitu loh. Nah, tapi kita harus ingat juga, karena pengeluaran itu kan bukan hanya ada pengeluaran wajib, tapi ada juga pengeluaran tidak terduga. Intinya adalah kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah kalau kita tidak mengakui adanya masalah itu, atau kita berpura-pura everything is going to be fine. Itu denial namanya. Nah, denial inilah yang nantinya bikin orang yang tadinya positif-positif akhirnya jadi false positif dan akhirnya jadi depresi. Nah, kalau aku selama ini selalu berusaha untuk berpikir realistis. Realistis dalam artian bukan berpikir negatif, tapi juga berpikiran positif, enggak. Jadi berpikiran, ya, apa adanya, bagaimana situasi ini sedang terjadi, kira-kira dampaknya apa ke aku secara personal, dan aku sebagai provider untuk keluarga, gitu loh. Jadi, disitulah aku bisa menghitung atau mengkalkulasi apa sih yang bisa aku lakukan supaya aku bisa survive di tengah pandemi. Karena kan nggak ada yang tahu corona sampai kapan. Sampai kapan pemerintah lockdown, sampai kapan maskapai tempat aku kerja akan terus begini gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi sebaiknya sih menurut aku cara atau tips menghadapi ini adalah setelah kita mengakui adanya masalah, merefleksi diri, mencatat pengeluaran, dan membuat proyeksi pengeluaran sampai let's say 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Setidaknya itu. Nah, setelah itu semua dilakukan, coba untuk cari income tambahan.
atau active income, jangan passive income, karena kalau passive income kan orang cenderung mengaitkannya dengan investasi, misalkan saham atau emas gitu ya. Mesti active income yang betul-betul bisa masuk ke rekening kita dan nantinya bisa kita cairkan secara cash gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita terus seperti itu, aku yakin siapapun akan bisa bertahan di tengah pandemi. Yang penting tetap punya uang supaya roda kehidupan kita terus berputar gitu. Oke, Kak Intan, aku boleh nanya nggak? Boleh. Kan katanya tadi kita mesti sadar keadaan, mesti realistis, tapi kita juga mesti bisa tetap punya mental positif. Itu kan agak apa ya, agak bertolak belakang ya saat kita melihat kenyataannya kayak gini nih. Waduh, gimana kita punya mental positif kalau misalkan ternyata corona lama banget ya selesainya. Aduh, uang di tabungan udah terkuras ya, mau nggak mau mesti kerja, entah itu disukai apa enggak, supaya bisa tetap makan. Nah, gimana nih supaya kita tetap realistis, tapi juga mentalnya positif?